akhihi, ya, ya'rifuhu, apabila seorang itu mendatangi kubur atau ziarah kubur, ya, faya'rifu, dan dia tahu orang yang diziarah itu, dia tahu siapa yang datang. Kemudian fayusallimu, dan dia sampaikan salam, radda, dijawab. Maka disitulah kenapa Rasulullah mengajarkan ketika orang ziarah kubur untuk menyampaikan salam. Cuma memang masalahnya orang yang sudah meninggal dunia, dia itu bisa bicara, dia itu bisa melihat, dia itu bisa komunikasi, tetapi semua pembicaraan yang dia bicarakan tidak terdengar oleh orang yang masih hidup. Itu aja bedanya. Ya ini ya luar biasa manfaatnya. Sok lamun kadenge buah baciun. Ya. Makanya kan kubur itu yang kita lihat, kuburan itu, ya, makbarah itu, pemakaman itu adalah tempat yang paling padat penduduknya, tetapi yang paling sepi kondisinya. Nah, gitu kan. So, maka tak asalnya padat gitu. Tapi lamun orang ngalewat dirinya pang sepi nah. Ya, cuma memang jadi keeng kalau orangna. Nah, ya, dan bahkan aya nu ieu bagat kusieun kade ulah ucapkeun salam bisi dijawab kade ge. Lebih kaya begitu bagat kusieun. Ya. Padahal tidak. Nah, ini. Nah, banyak lagi hadis-hadis yang lain tentang ziarah kubur. Jadi menurut saya kalau umpamanya permasalahan ziarah kubur itu sampai diperbincangkan, diperdebatkan oleh orang-orang Wahabi, padahal ya dari kelompok mereka sendiri pun bahwa itu ada dalilnya sebetulnya. Cuma itu gengsi dari Wahabi mungkin. Karena tadi awalnya Wahabi mah apa? Ya politik. Bagaimana upaya ingin menghancurkan Islam dari dalam? Awalnya itu. Ya. Baik. Nah, oleh karenanya para jenengan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang berada di alam kubur itu artinya mereka berada di alam barzakh. Barzakh. Ya. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun disebutkan pada bagian akhir, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya. Dan di apa istilahnya, di hadapan mereka itu ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya, di hadapan mereka itu ada barzakh. Ada alam barzakh. Nah, oleh karenanya orang yang wafat itu ada di alam barzakh namanya, yang disebut dengan alam kubur. Dan orang yang berada di alam barzakh itu dia dapat melihat orang yang ada di dunia. Lamun aya nu ngaliwat ningali. Cuma lamun umpamana ditegur kemana tekadan orang. Ya, umpamana aya nu ngaliwat dengan haji pada ke mana? Pada wudud. Orangnya ya pada ke mana? Aya wudud. Nah, gitu. Nah, itu rahasia Allah. Jika seperti itu. Jadi ya orang yang ada di alam barzakh itu seolah-olah begini katakan. Ya alam barzakh itu alam dunia, kemudian ini dia berada di antara itu sampai ke alam akhirat. Jadi dia ada di tengah-tengah, ada satu dinding. Ya,
ada satu dinding yang mana dinding itu sebagai pembatas antara alam dunia ya dengan nanti alam akhirat. Nah di situ alam barzakh. Makanya orang yang di alam barzakh itu nanti dapat melihat yang pertama apa yang ada di dunia dapat melihat. Kemudian yang kedua bagi orang yang beriman, ini di dalam kitab yang saya baca, bagi orang yang beriman maka mereka itu setiap hari bisa melihat surga dengan berbagai keindahannya. Dan nanti dia akan dimasukkan ke dalam surga. Dia sudah melihat tuh nanti tempat saya yang akan saya tempati di sana. Waduh, bukan main. Dan pada saat itu ini bukan bel menegur ya. Karena itu belnya memang pada setiap jeda waktu sekian itu berbunyi. Auto. Sebelum dilanjutkan, mohon maaf Pak, ini kan karena kita harus menghargai peraturan dari Kemenak, harus mengatur suara koar, jadi tidak boleh lebih dari jam 10:30 kan. Jadi mungkin 5 menit lagi Pak, ya kan. Baik. Ya. Jadi bisa orang itu bagi mereka yang beriman dia melihat keberadaan di dunia dan juga dia melihat tempat dia sudah diperlihatkan. Itu indahnya surga. Dan bahkan kenikmatan surga sudah secara bertahap terus dikasih. Anginnya angin surga dia bisa ningali itu. Kenikmatan surga. Maka disitulah nanti siapa yang bisa menemani itu kenikmatan tadi adalah amal solehnya pada waktu itu. Sholatnya, zakatnya, puasanya, baca Qurannya di situ. Ya. Sebaliknya bagi orang yang durhaka, mangga etan siga kumaha. Nah oleh karenanya, Pak, karena sangat dekatnya hal itu, maka amalan orang yang hidup itu bisa diberikan kepada orang yang wafat. Doa sampaikan, sedekah jariyah itu bisa sampai. Sedikit terakhir, ini ada satu hikayat dengan Pak Roji. Ini kisah nyata. Ya, pun bapak di Bekasi itu pernah juga ikut bersama Kiai Nur Ali di Bekasi. Karena kan Kiai Nur Ali pahlawan nasional. Pada waktu dulu, pada tahun 42 itu di daerah Rengas Dengklok. Ya, ini cerita pun bapak. Di daerah Rengas Dengklok itu orang banyak sekali yang dihanyutkan di Kali Citarum, mereka dibunuh. Wujud. Nah, maka setiap orang yang dibawa oleh tentara Jepang itu tidak kembali lagi. Itu sudah maklum kondisi itu. Karena memang setiap mereka yang dibawa oleh tentara Jepang dia dibunuh. Ya. Pada satu waktu ada yang namanya seorang yang bernama Saadi. Nah itu emut bisa pun bapak ngedongeng gitu. Namanya Saadi. Dia ba'da subuh ditangkap oleh tentara Jepang, dibawa. Ya keluarga sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya karena memang sudah terjadi seperti itu, maka begitu maghrib dilaksanakan tahlil. Karena dianggapnya sudah dibunuh. Tahlil malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat itu Pak Saadi pulang. Dan dia ternyata selamat, tidak dibunuh. Cuma memang disiksa di penjara. Itu penjaranya daerah Batu Jaya apa jenang? Penjara Batu Jaya. Ya. Dia itu tidak dikasih makan, tidak dikasih minum beberapa hari, dimasukkan ke dalam tahanan.
Tapi yang dia rasakan, wah, bari jeung terap daging hayam. Begitu dia sampai ke rumahnya, orang-orang banyak yang takut. Saadi hidup lagi pada ramai. Ternyata bukan hidup lagi karena memang dia selamat. Maka Saadi ngadongeng. Nah, kumaha anjeun teh? Waduh, saya disiksa, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, dimasukkan ke dalam penjara sampai beberapa hari. Maka akhirnya saya dibebaskan, dikeluarkan dari penjara. Cuma yang saya rasakan pada saat itu sekalipun tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, itu terasa kenyang terus. Bari jeung terap daging hayam. Si goreng di bumi nate mencit hayam nyuguhan ka jalmi-jalmi anu diajak ngadoa tahlil pada saat itu. Maka dari kejadian itu saya bertambah yakin yen doa teh dugi. Lamun tahlil ngadoakeun ka para almarhumin, insyaallah itu sampai pahalanya. Lamun teu percaya sok mau ditahlilkeun ayeuna. Mau lah ditahlilkeun ayeuna. Lamun umpamana nepi ulah balik deui, tapi lamun teu nepi sok balik deui. Nah, artinya di sini kembali pada masalah tadi. 1 menit lagi kepada masalah tadi bahwa ziarah kubur, apa sih yang perlu diragukan oleh kita? Karena banyak hadis yang menyampaikan Rasulullah. Itu hadisnya tentang ziarah kubur bukan 1, puluhan. Tidak mungkin kalau hadis puluhan statusnya itu hadis maudhu semua, nggak mungkin. Dan Rasul juga menyampaikan, para sahabat juga menyampaikan, kejadian-kejadian juga dilaksanakan oleh para sahabat. Manya itu terjadi bohong, nggak mungkin. Nah, maka dari itu, mari tingkat keyakinan kita tentang ziarah kubur ini ya menjadi bagian bentuk nilai ketauhidan menurut saya, keyakinan kita. Oh, insya Allah ziarah kubur itu ada, insya Allah yang kita sampaikan doa itu sampai kepada mereka. Dan bahkan sampai apalagi Rasulullah SAW bukan main. Ketika orang baca sholawat aja kan, itu bacaan sholawatnya itu disampaikan kepada Rasulullah. Ketika kita menyampaikan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad, maka ucapan bacaan sholawat kita itu dibawa oleh malaikat, disetorkan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, ini umatmu telah membaca sholawat nun jauh di sana, maka apa kata Rasul? Bagianku akan aku berikan syafaat untuknya. Setelah itu bacaan sholawat itu sampaikan oleh malaikat ke Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini hamba-Mu ada yang membaca sholawat sebagai bentuk pujian kepada utusanmu, kepada Rasulmu yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Bagianku ampunan akan aku berikan kepada orang yang membaca sholawat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk pembahasan pada malam hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan ilmu, dan yang paling penting semoga kita bisa berziarah ke Madinah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mangga orang sami-sami tutup majelis anu mulia ya ku awasan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.